Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halim Maulana, biasa dipanggil Halim. Asal kampung saya adalah Kabupaten 50 Kota, Kecamatan Bukit Barisan, Kenagarian Mae. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu wahyu, ilham, dan gharizah. Yang pertama adalah wahyu. Pengertian wahyu. Pengertian wahyu ini terbagi menjadi dua, yaitu pengertian secara bahasa dan juga pengertian secara istilah. Pengertian secara bahasa, wahyu ini berasal dari kata waha, yang artinya meletakkan dalam pikiran. Makna dasarnya wahyu ini terbagi pula menjadi dua. Yang pertama yaitu al-khafa, yang artinya adalah tersembunyi. Dan yang kedua adalah as-sur'ah, yang artinya cepat. Jadi pengertian wahyu ini dalam secara bahasa adalah ilustrasi ilahiyah, isyarat, dan pemberitahuan rahasia. Yang kedua yaitu adalah pengertian wahyu secara istilah. Pengertian wahyu secara istilah adalah pemberitahuan secara tersembunyi dan cepat, khusus ditujukan kepada orang yang telah diberitahu tanpa diketahui oleh orang lain. Dan pengertian wahyu secara istilah ini juga dikemukakan oleh Syekh Muhammad Abduh. Dia mengatakan wahyu adalah pengetahuan yang berada pada diri seseorang dengan keyakinan yang penuh bahwa pengetahuan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, baik itu secara perantara ataupun tidak. Selanjutnya yaitu adalah hakikat wahyu. Hakikat wahyu adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabi dan para rasul-rasulnya, atau bisa disebut juga risalah atau ajaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabi dan rasul-rasulnya. Dan itulah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 163. Selanjutnya yaitu adalah cara penyampaian wahyu kepada nabi-nabi dan rasul-rasul. Cara penyampaiannya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama melalui perantara malaikat Jibril, dan yang kedua secara langsung. Malaikat Jibril ini menyampaikan wahyu kepada nabi-nabi dan rasul bisa membentuk menjadi tiga. Yang pertama yaitu membentuk seperti dirinya, yang kedua seperti manusia, dan yang ketiga seperti bunyi lonceng. Yang kedua yaitu melalui mimpi atau secara langsung. Contohnya saja mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam. Dan yang kedua yaitu dari balik bitar, yaitu contohnya saja Nabi Musa alaihissalam. Dan yang kedua yaitu adalah tentang ilham. Pertama, pengertian ilham. Pengertian ilham secara bahasa adalah menelan, menegu, mengajarkan atau mewahyukan. Sedangkan secara istilah, ilham di sini adalah perasaan halus yang dimana jiwa merasa yakin dan terdorong atas apa yang dicarinya, tanpa merasa ragu atau prihatin terhadap apa yang diterimanya. Karakteristik ilham yang pertama yaitu persamaan ilham dengan wahyu. Persamaannya yaitu sama-sama pengetahuan yaitu ke dalam jiwa, cepat, rahasia, dan tidak dipelajari. Yang kedua yaitu perbedaan antara ilham dengan wahyu. Wahyu ini jelas ditujukan kepada nabi-nabi dan rasul-rasulnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ilham tidak diketahui kepada siapa ditujukan, bahkan bisa jadi kepada binatang. Ilham yang kedua adalah ilham ini tidak diketahui kenapa dan mengapa dia diturunkan.
Sedangkan kalau wahyu adalah risalah atau ajaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabinya. Yang ketiga yaitu perbedaan ilmu dengan ilham. Ilmu itu harus dipelajari, sedangkan kalau ilham tidak perlu dipelajari karena dia akan datang sendiri. Yang kedua yaitu ilham dapat diambil dengan cara berdoa dan solat. Dan yang ketiga adalah gharizah. Gharizah terbagi pula menjadi dua pengertiannya, yaitu secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa, gharizah adalah insting atau pembawaan dari lahir. Secara istilahnya adalah karakteristik atau kebiasaan seseorang yang merupakan kebiasaan dia sejak lahir. Mungkin hanya sekian yang dapat saya jelaskan tentang wahyu, ilham dan juga gharizah. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.